Kita ke informasi pertama, Saudara. Keluarga terpidana kasus pembunuhan dua sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Bareskrim Polri. Pasren dilaporkan atas dugaan keterangan palsu. Keluarga 5 terpidana kasus Vina didampingi tim hukum Perhimpunan Advokat Indonesia dan mantan Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi resmi melaporkan Ketua RT Abdul Pasren ke Bareskrim Polri. Abdul Pasren, Ketua RT 2 RW 10, Kelurahan Karya Mulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dilaporkan karena dianggap memberikan keterangan bohong dalam berkas acara pemeriksaan maupun persidangan pada 2016 lalu. Saat itu Pasren menyatakan para terpidana tidak berada di rumahnya saat malam kejadian. Padahal, menurut para terpidana dan keluarga, saat tragedi Vina, seluruhnya menginap di rumah kontrakan Pasren. Keluarga terpidana pun meminta Polri menguji secara formil dan material untuk mengetahui kebenarannya. Ruli Panggabean, kuasa hukum dari Perhimpunan Advokat Indonesia, menyebut telah menyiapkan sejumlah bukti dan akan dilengkapi dengan keterangan ahli. Mereka tidak ada peristiwa itu. Yang ada adalah mereka dan keluarga terpidana datang ke Pak RT Pasren untuk meminta agar Pak RT Pasren berkata jujur, berkata yang sebenarnya. Nah, yang paling benar dari seluruh pernyataannya dan seluruh kebenarannya nanti biar diuji di Mabes Polri saja. Siapa yang benar? Pak RT Pasren yang mengatakan anak-anak terpidana yang sekarang mendekam di penjara itu tidak tidur di rumahnya atau mereka tidur di rumahnya. Itu barangkali kedatangan kemari. Kami akan mengadakan atau membuat laporan polisi yang dibuat oleh keluarga para terpidana dan kami mendampingi selaku kuasa hukum. Kami sudah menyiapkan alat-alat bukti berupa saksi-saksi, kemudian keterangan pernyataan-pernyataan, kemudian juga putusan pengadilan, dan juga bukti elektronik berupa video-video yang nanti akan kami sampaikan kepada penyidik. Sementara itu, keberadaan Ketua RT Abdul Pasren hingga saat ini belum diketahui. Warga pun meminta Ketua RT Pasren dan anaknya Kavi muncul ke publik untuk memberikan keterangan yang sebenarnya jika 5 terpidana berada di rumah Pasren saat pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Warga memohon keadilan karena para terpidana adalah bukan pelaku pembunuhan seperti yang dituduhkan. Tadi itu foto Pak Pasren. Foto Pak Pasren. Betul. Pak Pasren itu Pak Pasren. Itu Pak Pasren. Pak Pasren yang dulu 2016 udah agak tua sekarang ini. Tapi itu benar Pak Pasren sama Kapi anaknya. Yang pada saat itu ikut bermalam sama 5 terpidana. Ya, ikut kumpul sama terpidana yang dulu di rumah Pak Pasren yang kosong. Jadi sebetulnya mereka tahu ya bahwa mereka ada di dalam itu sebetulnya. Iya, sebetulnya mereka tahu. Tapi memberikan kesaksian ke polisi berbeda. Iya, memberi kesaksian polisi yang berbeda. Di sisi lain, meski belum mendapat surat resmi pemberitahuan rekonstruksi tersangka Peggy, namun kuasa hukum Peggy Setiawan akan menolak rekonstruksi yang digelar Polda Jawa Barat. Jika dipaksakan untuk gelar rekonstruksi, kuasa hukum mempertanyakan alat apa yang digunakan Peggy untuk membunuh Vina, karena Peggy dan Vina tidak saling kenal. Kuasa hukum mengingatkan pesan yang disampaikan Kapolri agar Polda Jabar mencari bukti yang tak terbantahkan untuk tersangka Peggy Setiawan agar tak ada lagi polemik. Kita pun akan menolak karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku dari pembunuhan Vina dan tidak ada bukti yang mengarah ke pembunuhan. Alat apa yang digunakan oleh Peggy untuk membunuh Vina, sedangkan sama Vina Eki pun mereka tidak kenal. Kita harus tahu di CCTV ada enggak TSK di PS itu di lokasi di TKP, ada enggak sidik jari Peggy Setiawan di TKP. Itu kan harus sesuai itu, bukannya bukti-buktinya hanya ijazah, foto yang mereka sampaikan pada saat press release. Selain penyidikan kasus pembunuhan Vina dan Eki, penyidik Polda Jawa Barat kini juga membuka penyelidikan baru terkait dugaan perintangan penyidikan. Namun belum ada tersangka yang ditetapkan. Tim Liputan Kompas TV.
Saudara, sejumlah pemuda dan warga Saladara berjalan kaki sambil membentangkan spanduk dukungan terhadap Peggy Setiawan dan para terpidana. Warga diminta keadilan agar Peggy dibebaskan. Sejumlah pemuda warga kampung Saladara, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, berjalan kaki bersama pada Selasa malam. Mereka berjalan sambil membentangkan sejumlah spanduk. Warga meminta petugas kepolisian adil dan membebaskan warga Saladara yang telah ditangkap. Warga meyakini para terpidana dan juga Peggy Setiawan bukanlah pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina dan Eki. Warga juga meminta Ketua RT Pasren dan Kavi untuk jujur. Tak hanya unjuk rasa, mereka juga menggelar doa bersama untuk Peggy. Untuk mengetahui informasi terkini dari Cirebon, Jawa Barat, kita sapa jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Rondon. Arai, sejauh ini apakah keberadaan Ketua RT Abdul Pasren sudah diketahui? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Sampai saat ini keberadaan Abdul Pasren, warga Saladara yang menjabat sebagai Ketua RT di tahun 2016 belum juga dapat ditemui. Kami beberapa saat sebelum melaporkan kepada Anda, Bella, dan juga saudara, sempat berkunjung lagi ke rumahnya dan rumahnya memang masih dalam kondisi kosong. Belum ada pihak keluarga yang menyaut dan menemui kami beberapa menit yang lalu. Kemudian sejak atau pasca melakukan unjuk rasa dan juga doa bersama tepat di sekitar saya melaporkan kepada Anda saat ini, sejumlah warga membentangkan spanduk atau membentangkan kain berwarna putih sepanjang sekitar 100 meter. Itu berisi tanda tangan warga yang tadi malam sempat hadir dalam acara doa bersama. Mereka membubuhkan tanda tangan dan menuliskan dukungannya terhadap para terpidana dan juga Peggy Setiawan agar segera dibebaskan dari segala tuduhan. Karena mereka sangat meyakini para terpidana dan juga Peggy Setiawan bukanlah pelaku yang dituduhkan selama ini, artinya bukan merupakan pelaku pembunuhan Vina dan juga Eki. Terkait kondisi Pasren yang betul-betul diharapkan oleh warga, sampai saat ini masih belum dapat ditemui, namun memang warga terus berupaya untuk meminta RT Pasren jujur terhadap apa yang terjadi tahun 2016 lalu. Karena para terpidana dan juga para saksi meyakini Kavi, anaknya, anak kandung dari Pasren itu bersama dengan 5 terpidana dan juga 4 orang saksi pada malam hari itu. Sehingga ketika mereka mendengar kesaksian Pasren berbeda dengan kenyataannya, ini sangat memukul perasaan para keluarga. Terlebih ada 1 terpidana yang masih merupakan sanak saudara atau famili dari Ketua RT Pasren atas nama Supriyadi. Bahkan keluarganya terus berusaha meminta tolong dan memohon kepada RT Pasren beberapa waktu dan sempat bertemu dengan anggota keluarga Pasren yang kami dapat informasi bahwa mereka betul-betul memohon agar Pasren itu dapat memberikan keterangan secara jujur. Di saat bersamaan kami mendengar kabar, Bella, bahwa hari ini Polda Jawa Barat juga memanggil untuk saksi Liga Akbar. Liga Akbar dipanggil untuk memberikan keterangan atau kesaksian tambahan atau keterangan tambahan sebagai saksi di Polda Jawa Barat. Namun informasi itu disampaikan oleh kuasa hukum yang tidak dapat berangkat hari ini karena sedang sakit. Sehingga akhirnya pemeriksaan itu disampaikan kepada Polda Jawa Barat untuk diminta penjadwalan ulang. Atau mungkin bisa jadi setelah udah selesai sakit atau sembuh mereka akan memberikan keterangan. Ataupun di Polda maupun di Polres Cirebon Kota. Kalau dari pihak kuasa hukum meminta Polda Jawa Barat memberikan kesempatan kepada Liga Akbar dan juga kuasa hukum dapat memberikan keterangannya di Polres Cirebon Kota. Seperti beberapa waktu lalu yang dilakukan terhadap saksi-saksi lainnya yang dilakukan proses pemeriksaan di Polres Cirebon Kota. Bella. Hai, apa saja keterangan dari Ketua RT yang dinilai palsu oleh keluarga terpidana kasus Vina? Ada 1 garis besar yang disampaikan pihak keluarga dan juga warga dan terungkap pada saat doa bersama malam tadi yang dihadiri banyak elemen masyarakat termasuk juga forum ketua RW, forum ketua RT yang juga hadir. Ada 1 garis besar atau garis bawah yang disampaikan bahwa Ketua RT Pasren itu dianggap tidak memberikan kesaksian secara nyata atau sebenar-benarnya. Karena di tahun 2016 RT Pasren mengatakan pada Sabtu malam Minggu, tepatnya 27 Agustus 2016,
para terpidana 5 orang ini dan juga saksi termasuk anaknya itu tidak berada di rumah kontrakannya yang tepat berada di belakangnya. Namun kesaksian itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang dialami oleh para terpidana 5 orang ini dan juga 4 orang saksi dan 1 tambahan yakni Kavi yang malam hari itu justru sudah berada di rumah kontrakan tersebut. Mereka bersama kumpul, berbincang-bincang bahkan sampai tertidur di pagi hari. Garis besar itulah yang ingin diharapkan diungkapkan oleh Ketua RT Pasren saat ini di hadapan publik bahkan di hadapan hukum, sehingga akhirnya pernyataan yang memang sebenar-benarnya senyata-nyatanya dapat diakui di hadapan hukum dan ini memberikan implikasi terhadap para terpidana yang saat ini masih dalam masa tahanan dengan ancaman hukuman seumur hidup dengan putusan vonis bahkan seumur hidup. Bella. Kita akan nantikan kehadiran dari Ketua RT Pasren dan juga anaknya Kavi terkait dengan keterangan dan kesaksian yang dianggap berbeda oleh keluarga Vina ke depannya. Terima kasih Muhammad Syahri Rondon dari Cirebon, Jawa Barat.